Keterbukaan adalah umpan. Kejujuran adalah umpan balik yang disulap menjadi instrumen dominasi. Dunia yang memintamu untuk jujur tidak menginginkan kebenaran. Ia menginginkan kelemahan yang bisa dibentuk, luka yang bisa dijadikan alat, dan isi kepalamu untuk dijadikan peta perang oleh orang yang lebih lapar daripada dirimu. Transparansi bukanlah jalan menuju koneksi, melainkan koridor menuju perbudakan psikologis, tempat setiap pengakuan dijadikan kontrak dan setiap emosi dijadikan senjata. Manusia tunduk bukan karena kekerasan, tetapi karena rasa aman palsu yang tumbuh dari ilusi bahwa mereka memahami dirimu. Begitu mereka merasa bisa membaca langkahmu, mereka mulai menulis ulang naskah kekuasaanmu. Mereka akan memotong potensimu sebelum tumbuh. Mereka akan mendahuluimu dalam percaturan hanya karena kau memberikan peta langkahmu secara cuma-cuma atas nama ketulusan. Maka, bunuh kebutuhan untuk dimengerti. Bakar keinginan untuk dipahami. Dalam permainan kekuasaan, yang bisa ditebak adalah yang paling mudah dijatuhkan. Yang paling jujur adalah yang pertama dikorbankan. Jadilah arsitek ketidaktahuan. Biarkan dirimu menjadi ruangan kosong yang penuh gema pertanyaan. Jadilah cermin buram yang membuat siapapun yang menatapmu melihat bayangannya sendiri, bukan niatmu. Mereka yang tak bisa membaca arahmu akan tersesat oleh asumsi mereka sendiri. Itulah cara menciptakan medan pertempuran tanpa mengangkat satu senjata pun. Kekuasaan bukanlah tentang menjadi yang paling keras bicara, tapi menjadi yang paling sulit dipetakan. Kontrol bukanlah tentang memberi perintah, tapi membuat orang lain merasa bahwa mereka bebas memilih, padahal seluruh opsinya telah kau rancang. Itulah strategi tertinggi, bukan dominasi fisik, melainkan invasi diam-diam ke dalam pikiran orang lain, tanpa mereka menyadari bahwa kau telah tinggal di sana. Mulai sekarang, sembunyikan pusat gravitasimu. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang membuatmu bergerak, apa yang membuatmu goyah, dan apa yang membuatmu terbakar. Karena dunia tidak mengampuni keterbukaan. Dunia mengunyah mereka yang terlalu mudah dibaca. Dan kau bukan korban. Kau bukan sahabat dalam sistem. Kau adalah sistem di dalam sistem, bayangan di balik panggung, tangan yang mengatur narasi tanpa pernah terlihat di panggung. Jika mereka tidak tahu siapa dirimu, mereka tidak tahu bagaimana melawanmu. Dan jika mereka tidak tahu cara melawanmu, maka kau telah menang, bahkan sebelum permainan dimulai. Bagian 1. Jangan pernah mengungkap niat sejatimu. Kekuatan sejati tidak pernah mengumumkan dirinya. Ia bernafas di balik kabut, bekerja di dalam sunyi, dan hanya menampakkan hasil setelah segalanya selesai. Dunia ini bukan medan bagi mereka yang terus menjelaskan, melainkan bagi mereka yang tahu kapan harus diam. Karena setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah koordinat. Setiap penjelasan adalah peta. Setiap kejujuran adalah rute yang akan digunakan orang lain untuk memotong perjalananmu. Mereka bilang kejujuran membangun kepercayaan. Itu benar, tapi hanya bagi mereka yang ingin memecahkan pertahananmu. Begitu mereka tahu arah langkahmu, mereka akan menabur ranjau di setiap jalan yang kau pilih. Mereka akan menunggu di tikungan, menyamar sebagai teman, dan menyalin nada suaramu hanya untuk mencuri kunci pikiranmu. Orang tidak menyerang yang mereka pahami. Mereka menyerang yang mereka anggap lebih kuat.
Maka jadikan ambisimu misteri. Biarkan tujuanmu seperti asap, terlihat namun tak bisa digenggam. Machiavelli memahami sesuatu yang dunia modern sudah lupa. Niat yang terlihat adalah niat yang bisa dihancurkan. Ia menulis bukan untuk mengajarkan moralitas, melainkan untuk membangun benteng. Ia tahu, dalam permainan kekuasaan, keterbukaan adalah bentuk pertama dari kekalahan. Mereka yang mengaku ingin transparansi sebenarnya ingin kontrol. Karena ketika mereka tahu apa yang kau inginkan, mereka tahu di mana harus menekan, kapan harus memberi, dan kapan harus merampas. Maka, jangan beri mereka bahan untuk memetakanmu. Katakan sedikit, rencanakan banyak. Biarkan percakapanmu seperti kabut di pagi hari, menutupi, bukan mengungkap. Jika mereka bertanya apa yang sedang kau kerjakan, jawab dengan kebosanan yang disengaja. Hanya hal kecil, katakan dengan senyum tenang, sementara di kepalamu kau sedang merancang sesuatu yang akan mengguncang fondasi mereka. Jangan biarkan mereka tahu kapan kau lapar, karena mereka akan memberimu remah. Jangan biarkan mereka tahu kapan kau puas, karena mereka akan meracuni minumanmu. Orang akan selalu mencoba memetakan jalanmu untuk menilai ancaman yang mungkin datang dari dirimu. Mereka akan membandingkan langkahmu dengan langkah mereka. Dan saat mereka menemukan pola, mereka akan memprediksi ujungnya. Dan prediksi adalah awal kehancuran bagi siapapun yang bermain dalam strategi. Maka, jadikan dirimu labirin. Setiap pintu terbuka menuju jalan yang lain. Setiap arah membawa mereka semakin jauh dari inti niatmu. Kau tak perlu berbohong untuk melindungi diri. Cukup biarkan kebenaranmu tidur di balik bayangan. Kebenaran tidak selalu harus diucapkan. Kadang ia harus dijaga seperti senjata. Setiap tujuan besar lahir dari rahasia yang dipelihara dengan kesabaran. Kekuasaan tidak dimenangkan oleh yang berteriak paling keras tentang niatnya, tapi oleh mereka yang membiarkan dunia berpikir bahwa mereka tidak punya rencana sama sekali. Dalam keheningan, kau mengontrol waktu. Dalam ketidakjelasan, kau menciptakan kebingungan. Dan dalam kebingungan, kekuasaan berpindah tangan tanpa perlawanan. Orang-orang akan menunduk bukan karena takut padamu, tapi karena mereka tak bisa membaca langkahmu. Mereka akan menghindar bukan karena kau berbahaya, tapi karena mereka tak tahu bahaya seperti apa yang menunggumu. Itulah bentuk dominasi paling halus. Ketika ketidaktahuan mereka menjadi pagar pelindung bagi dirimu sendiri. Jangan pernah berkata, "Aku ingin menang." Katakan, "Aku sedang mengamati." Jangan pernah berkata, "Aku akan merebut posisi itu." Katakan, "Aku sedang menyesuaikan diri." Karena dalam dunia yang lapar akan kepastian, yang mampu bertahan adalah mereka yang menciptakan kabut di sekelilingnya. Niat yang disembunyikan bukan tanda pengecut. Ia adalah bentuk tertinggi dari kendali diri, bukti bahwa kau memahami hukum pertama kekuasaan. Sebelum menguasai orang lain, kuasailah apa yang kau izinkan keluar dari dirimu sendiri. Diam bukan kelemahan. Diam adalah penghalang radar. Senyum bukan persetujuan. Senyum adalah topeng diplomasi. Dan ketidaktahuan orang lain tentang dirimu adalah wilayah yang paling aman dalam seluruh peta kekuasaan. Karena ketika mereka tidak tahu kemana kau menuju, mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghentikanmu. Bagian 2. Jangan pernah mengungkap luka emosionalmu.
Luka yang terlihat akan selalu menjadi titik serang pertama. Dunia tidak peduli seberapa dalam perasaanmu. Ia hanya peduli apakah itu bisa digunakan untuk mengendalikanmu. Orang-orang yang berkata, "Jadilah rentan, jadilah dirimu sendiri," bukan sedang mengulurkan tangan untuk menyembuhkan, tetapi sedang menunggu untuk menggenggam kelemahan yang kau bentangkan. Mereka tersenyum saat kau membuka dirimu, tapi di dalam pikirannya, mereka sudah mengarsipkan setiap getar suara, setiap tarikan napas ragu, setiap kalimat yang keluar dari dasar luka. Semua itu bukan lagi cerita, semuanya berubah menjadi strategi penekanan. Machiavelli tidak pernah menyarankan untuk menjadi batu tanpa hati. Ia menyarankan agar rasa itu hanya boleh ditampilkan, bukan dipersembahkan. Kau boleh terlihat rapuh jika itu menguntungkan. Kau boleh menangis jika itu bagian dari naskah. Tapi menyerahkan hatimu sebagai peta bagi orang lain, itu bukan kejujuran. Itu bunuh diri dalam bentuk lambat. Manusia adalah predator sosial. Mereka tidak menyerang ototmu. Mereka menyerang pusat emosimu. Mereka menunggu celah, menunggu saat di mana kau merasa lelah, kecewa, atau ragu, lalu menyisipkan racun kata yang terdengar seperti empati. "Aku paham," katanya, padahal yang ia bawa bukan pengertian, melainkan pisau tumpul yang akan digunakan ketika engkau paling tidak siap. Maka latih wajahmu seperti topeng yang tak retak. Jadikan emosimu sebagai sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh dirimu sendiri, tidak untuk dipajang, tidak untuk dicerna oleh orang yang belum tentu memiliki niat murni. Setiap air mata yang jatuh di hadapan orang asing adalah sebuah dokumen yang bisa diputar balik kapan saja. Setiap pengakuan tentang kesedihan akan disimpan untuk digunakan saat hubungan berubah dari damai menjadi perang dingin. Kejujuran emosional adalah harta yang harus dijaga seperti rahasia negara. Kau boleh merasa hancur, tapi kehancuranmu bukan milik publik. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kau sedang patah, karena mereka akan menggunakan kejatuhanmu sebagai pembenaran untuk menjatuhkanmu lebih dalam. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kau kesepian, karena mereka akan membuat kehadiran mereka menjadi candu yang kemudian bisa ditarik kapanpun untuk membuatmu gemetar. Luka hanya menjadi luka selama ia belum dilihat orang lain. Setelah itu, ia bukan lagi milikmu. Ia menjadi bahan diskusi, senjata sindiran, titik serang. Maka jangan beri siapapun peluru untuk membidikmu. Menangislah jika engkau harus menangis, tapi di ruangan yang terkunci. Tersesatlah jika engkau harus tersesat, tapi dalam peta yang hanya kau yang tahu. Hancurlah jika kau harus hancur, tapi jangan izinkan siapapun melihat puing-puingnya, karena dunia tidak akan menolongmu membangun kembali. Dunia akan mengingat bentuk kehancuranmu untuk ditertawakan, diulang, disebarkan, dan yang paling menyakitkan, disalahartikan. Kau bukan batu, tapi jadilah seperti batu di hadapan mereka. Bukan karena kau tak merasa, tapi karena kau tahu. Perasaanmu adalah singgasana kekuasaanmu sendiri, dan singgasana tidak boleh ditampilkan pada sembarang mata. Bukan hati yang kuat yang bertahan, melainkan hati yang tersembunyi dengan rapat. Mereka tak bisa menaklukkan apa yang tak bisa mereka baca. Dan kau, jika ingin menang, harus mulai menyembunyikan denyut terdalammu dari tangan yang tak layak menyentuhnya.
Bagian 3. Jangan pernah mengungkap aliansi sejatimu. Kekuatan tidak terletak pada jumlah sekutu yang terlihat, melainkan pada misteri tentang siapa sebenarnya yang berdiri di belakangmu. Dunia ini tidak menginginkan kejelasan soal loyalitasmu. Dunia ingin mengetahuinya agar bisa merusaknya. Setiap hubungan yang kau tampilkan ke permukaan adalah titik lemah yang siap untuk dieksploitasi. Setiap nama yang kau sebut sebagai orang kepercayaan akan segera ditarik, diuji, disuap, atau dirusak dari dalam. Machiavelli menyebutnya the pleasure of deceiving the deceiver. Kenikmatan ganda dalam menyesatkan mereka yang merasa paling cerdas. Dalam politik kekuasaan, siapa yang kau percaya adalah informasi yang lebih berharga daripada siapa yang kau benci. Karena ketika mereka tahu dengan siapa kau berjalan, mereka tahu kemana harus memutus langkahmu. Runtuhnya kerajaan-kerajaan besar bukan karena kekuatan musuh, melainkan karena pengkhianatan dari dalam. Dan pengkhianatan dari dalam hanya mungkin ketika struktur kepercayaan terekspos. Maka sembunyikan siapa yang kau percayai. Biarkan mereka berpikir kau dekat dengan musuhmu. Biarkan mereka mencurigai semua yang tak bersalah. Biarkan mereka membuang waktu memetakan peta sosialmu, sementara kau bergerak dalam garis lurus tanpa suara. Dalam pertemuan, duduklah dekat siapapun, bukan hanya mereka yang satu barisan. Dalam percakapan, setujuilah semua orang tanpa benar-benar menyerahkan pendirian. Dalam perselisihan, diamlah dan biarkan konflik membakar dirinya sendiri tanpa kau perlu meniupkan api. Karena kekuatanmu bukan dalam siapa yang bersamamu, tapi dalam ketidakjelasan yang menciptakan paranoia di antara mereka. Jangan tampil terlalu loyal. Loyalitas yang terlihat adalah loyalitas yang bisa dimanfaatkan. Kau bukan pengikut. Kau adalah pusat gravitasi yang tak bisa dihitung. Dalam strategi bayangan, lebih baik disangka pengamat daripada dianggap komandan. Lebih baik dikira tidak berpihak daripada diketahui berpihak, karena yang berpihak akan dijerat. Sementara yang netral menjadi angin yang tak bisa ditangkap. Aliansimu yang sejati harus diam seperti akar di dalam tanah, tidak terlihat, tapi menopang segalanya. Sementara yang kau tunjukkan di permukaan hanyalah dedaunan palsu untuk menyesatkan mata. Jadikan hubungan-hubunganmu sebagai teka-teki. Jangan beri mereka konfirmasi. Jangan beri mereka jawaban. Beri mereka kemungkinan. Karena dalam kemungkinanlah ketakutan mereka bertumbuh. Jika seseorang bertanya, apakah kau dekat dengan dia? Tersenyumlah dan jawab, aku dekat dengan semua orang, tapi tidak dengan siapapun. Jika mereka mendesak, katakan, aku percaya pada tindakan, bukan ikatan. Karena semakin mereka bingung, semakin sulit mereka membentuk strategi untuk menghentikanmu. Kau bukan pemain dalam tim mereka. Kau adalah catur yang mereka kira pion, padahal diam-diam telah menyusup sebagai raja. Kekuasaan tidak selalu menampakkan wajahnya. Ia bergerak seperti kabut, menyelimuti semua pihak, tapi tidak pernah menetap pada satu tempat. Dan ketika semua orang bingung di mana posisi kekuatanmu, saat itulah mereka tak punya cara untuk menjatuhkannya. Maka jangan pernah tunjukkan siapa yang ada di sisimu. Tunjukkan bahwa kau mampu berdiri sendiri. Karena dalam dunia yang selalu mencari titik tumpu untuk menyerang, yang tidak bisa dicengkeram akan selalu berada di atas.
Bagian 4. Jangan pernah mengungkap apa yang sebenarnya memotivasimu. Motivasi adalah pusat kendali. Ia adalah kode di balik semua keputusanmu, bahan bakar di balik strategi, dan lubang kunci yang, jika ditemukan, akan membuka seluruh pintu pertahananmu. Maka berhati-hatilah. Setiap kali kau menjelaskan alasan terdalammu, setiap kali kau membuka alasan kenapa, sesungguhnya kau sedang memberikan kendali kepada orang lain untuk mengatur kecepatannya, menahan lajunya, atau bahkan mematikannya. Machiavelli tidak pernah peduli apakah motivasimu mulia atau tidak. Ia peduli pada satu hal: seberapa mudah motivasi itu dimanipulasi. Dan faktanya, semakin agung alasanmu, semakin banyak orang yang ingin menjadikannya alat untuk menghentikanmu. Kau berkata, "Aku ingin membuktikan diri." Mereka dengar, "Aku mudah dikendalikan lewat pujian atau pengabaian." Kau berkata, "Aku ingin membahagiakan keluargaku." Mereka dengar, "Aku bisa dijerat lewat rasa bersalah." Kau berkata, "Aku ingin membuat perubahan." Mereka dengar, "Aku bisa dijatuhkan dengan ilusi bahwa aku telah gagal." Kau mengira mereka akan kagum dengan niatmu, tapi mereka justru akan menguji keasliannya, mencobanya seperti seorang penjudi mengetes kartu lawan. Mereka akan menyentuhnya, menariknya, membelokkannya sedikit demi sedikit. Dan kau, karena merasa sedang dimengerti, akan membuka lebih banyak lagi, sampai kau tidak sadar bahwa semua jalur hidupmu telah dibelokkan oleh tangan yang tak pernah benar-benar peduli. Maka sembunyikan mesin penggerakmu. Jangan beritahu dunia apa yang membuatmu bangkit dari tidur. Biarkan orang lain memikirkan bahwa kau hanya sedang berjalan-jalan. Biarkan mereka percaya bahwa kau bergerak karena penasaran, bukan karena dendam yang telah disublim menjadi visi. Katakan hal-hal netral seperti, "Aku hanya mencari pengalaman. Aku sedang belajar banyak. Aku belum tahu kemana arahku." Padahal di balik kalimat kosong itu, kau sudah memetakan 10 tahun ke depan. Motivasi yang ditampilkan akan segera diuji. Motivasi yang disembunyikan akan terus tumbuh tanpa gangguan. Jangan biarkan siapapun tahu kenapa kau menolak tawaran tertentu, karena mereka akan menggunakannya sebagai umpan. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang tak bisa kau tolak, karena mereka akan menggunakannya sebagai perangkap. Berikan dunia versi dangkal dari alasanmu. Simpan versi terdalamnya di ruang terkunci yang hanya bisa diakses oleh dirimu sendiri. Karena setiap orang yang tahu apa yang mendorongmu, secara otomatis tahu bagaimana cara menarikmu mundur. Dan ingat, dalam permainan strategi jangka panjang, motivasi bukanlah pengakuan. Motivasi adalah senjata, dan senjata terbaik adalah yang tidak diketahui oleh musuhnya sampai peluru terakhir ditembakkan. Jangan beri mereka peta, biarkan mereka tersesat. Dan saat mereka sibuk mencari tahu mengapa, kau sudah melaju menuju bagaimana. Bagian 5. Jangan pernah mengungkap apa atau siapa yang kau benci. Kebencian adalah titik lemah yang menyamar sebagai kekuatan. Saat kau mengungkapkan siapa yang membuatmu marah, siapa yang kau anggap menjijikan, atau siapa yang keberadaannya mengguncang emosimu, sesungguhnya kau sedang menyerahkan kompas kepada dunia, kompas yang menunjukkan arah paling cepat untuk menghancurkan kestabilanmu. Dan dalam dunia yang dipenuhi oportunis,
kompas seperti itu akan digunakan, disimpan, dan ditargetkan dengan presisi. Machiavelli memahami satu prinsip dasar dalam permainan kekuasaan. Siapapun yang bisa memicu reaksi emosional dari dirimu adalah siapapun yang dapat mengendalikanmu. Mereka tidak perlu menyentuhmu, tidak perlu menyerang langsung. Cukup tahu titik kebencianmu, dan mereka bisa membuatmu kehilangan fokus, kehilangan keanggunan, bahkan kehilangan akal hanya dengan menyentuh saraf yang kau sendiri pamerkan. Kau berkata, "Aku benci diabaikan." Maka mereka akan diam bukan karena tidak peduli, tapi karena tahu itu akan merobekmu dari dalam. Kau berkata, "Aku benci dibohongi." Maka mereka akan berbohong, bukan untuk menyembunyikan sesuatu, tapi untuk membuatmu kehilangan kendali. Kau berkata, "Aku benci orang yang munafik." Maka mereka akan berpura-pura hanya untuk melihat reaksimu, untuk mengukur kekuatanmu melalui kemarahanmu. Dunia ini tidak menghormati batas-batasmu. Dunia ini mengetesnya. Maka batas yang diucapkan adalah batas yang diuji. Dan kebencian yang terlihat adalah kebencian yang dipakai untuk menjatuhkanmu. Machiavelli tidak pernah mengajarkan untuk menjadi tanpa emosi. Ia mengajarkan disiplin emosi. Jadilah seperti permukaan air di musim dingin, tenang, membeku, tak bergerak. Bukan karena tidak ada badai di bawahnya, tetapi karena badai itu telah dijinakkan oleh prinsip. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa mereka berhasil mengguncangmu. Jangan beri reaksi, karena reaksi adalah konfirmasi bahwa senjata mereka efektif. Jangan perlihatkan apapun yang membuatmu jijik. Tahan setiap ekspresi dari dahi hingga bibir. Diam adalah balasan paling mematikan dalam dunia yang mengandalkan provokasi. Senyum tipis yang tak menjelaskan apa-apa lebih mematikan daripada teriakan panjang tentang ketidakadilan. Dan jika mereka berkata, "Kau tampaknya tidak suka si A," tanggapi dengan datar, "Aku tidak terlalu memikirkan dia." Padahal kau telah memetakan langkahnya, menghitung napasnya, dan siap menyingkirkannya saat waktu tiba. Tapi karena mereka tak pernah tahu, mereka lengah. Dan kelengahan adalah pintu terbuka bagi kemenangan. Mereka akan mencoba mengetesmu dengan ejekan. Mereka akan melempar sindiran untuk melihat apakah kau goyah. Mereka akan membuatmu merasa perlu menjelaskan posisimu. Tapi semakin banyak kau menjelaskan siapa yang kau benci, semakin jelas arah panah yang akan mereka bidik ke dadamu. Maka jadilah seperti kabut, tidak mencengkeram apapun, tidak menolak siapapun, tapi pelan-pelan menyusup, menyelimuti, dan membuat semua orang kehilangan arah. Karena dalam dunia di mana semua orang memperlihatkan amarahnya, yang paling berbahaya adalah mereka yang menyimpan kebencian di balik senyuman. Mereka yang tidak pernah terlihat terganggu, justru adalah mereka yang sedang membangun strategi penghancuran paling halus. Tanpa satupun teriakan, tanpa satupun peringatan. Bagian 6. Jangan pernah mengungkap apa yang bersedia kau korbankan. Manusia menjadi bisa ditekan bukan karena kelemahannya, melainkan karena mereka telah mengumumkan titik di mana mereka tidak akan mundur. Setiap kali kau berkata, "Aku akan melakukan apa saja untuk ini," sesungguhnya kau sedang menciptakan medan terbuka bagi siapapun untuk memerasmu secara halus. Dan dunia dengan segala kepura-puraannya akan tersenyum di hadapan pengorbananmu, sembari diam-diam memperluas batas
yang harus kau relakan. Machiavelli menyadari satu hukum dasar yang menunjukkan seluruh kartunya akan kehilangan permainannya. Mereka yang terlalu cepat menyatakan, "Ini tak bisa kutinggalkan," akan segera diuji. Tidak dengan konfrontasi terbuka, tapi dengan tekanan yang perlahan dan bertahap. Mereka akan membuatmu memberi lebih banyak tanpa sadar. Sedikit demi sedikit, sampai kau kehilangan posisi, harga diri, bahkan identitas. Kau berkata, "Aku tidak akan pernah pergi dari pekerjaan ini." Maka perlahan mereka akan mengurangi nilaimu. Kau berkata, "Hubungan ini sangat penting bagiku." Maka mereka akan menguji seberapa buruk mereka bisa memperlakukanmu tanpa kehilanganmu. Kau berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpa ini." Maka mereka tahu persis bahwa semua tekanan bisa dilemparkan padamu karena kau tidak akan pernah mundur. Itulah jebakan dari keterikatan yang diumumkan. Setiap pernyataan yang terdengar seperti komitmen total akan berubah menjadi belenggu. Dan belenggu dalam dunia kekuasaan bukan alat yang dipaksakan, tetapi yang dipasang sendiri oleh mereka yang naif. Machiavelli tidak pernah melarang kesetiaan. Ia hanya memperingatkan agar kesetiaan itu tidak diumumkan. Ia tidak menentang pengorbanan. Ia hanya ingin agar pengorbanan itu disembunyikan, digunakan dengan cermat, dan hanya dijalankan ketika hasilnya setimpal. Jangan pernah berkata, "Aku akan bertahan apapun yang terjadi." Katakan, "Selama ini masuk akal, aku di sini." Jangan pernah berkata, "Aku rela kehilangan segalanya demi ini." Katakan, "Aku akan berjuang selama ada ruang untuk menang." Gunakan ambiguitas sebagai perisai. Gunakan ketidakjelasan sebagai penghalang. Karena mereka yang tak bisa ditebak batasnya akan lebih sulit dijinakkan. Mereka yang tampak bisa pergi kapan saja justru lebih dihormati daripada mereka yang bersumpah akan bertahan. Pengorbananmu bukan milik publik. Ia bukan deklarasi untuk menuai simpati. Ia adalah senjata rahasia yang hanya digunakan saat semua jalur lain telah tertutup. Dan bila mereka tidak tahu senjata apa yang kau miliki, mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Lihatlah para raja yang jatuh bukan karena musuh dari luar, tapi karena menunjukkan terlalu banyak cinta pada tahtanya. Lihatlah para jenderal yang dikalahkan bukan karena kalah jumlah, tapi karena menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur meski kalah segalanya. Dalam strategi, bukan hanya keberanian yang penting, tapi kapan dan kepada siapa kau menunjukkan keberanian itu. Karena ketika orang tahu apa yang tidak sanggup kau lepaskan, mereka akan merancang seluruh sistem untuk memaksamu melakukannya. Pelan-pelan, sistematis, tanpa rasa bersalah. Dan pada akhirnya, kau akan berkata, "Aku terpaksa." Padahal sejak awal, kaulah yang memberitahu mereka di mana tombol paksaan itu berada. Bagian 7. Jangan pernah mengungkap apa yang kau percaya tentang dirimu sendiri. Ini adalah titik paling rapuh dalam seluruh struktur pertahananmu. Penilaian internalmu terhadap dirimu sendiri. Bukan tentang siapa yang kau percayai, bukan tentang apa yang kau inginkan, tapi tentang apa yang kau bisikan pada dirimu saat malam paling sunyi. Apakah kau merasa cukup? Apakah kau yakin pantas? Apakah kau percaya bahwa dirimu berharga? Atau justru sebaliknya, jika orang lain berhasil menggali keyakinan terdalam itu, yang seharusnya hanya kau dan dirimu sendiri yang tahu,
maka mereka telah mendapatkan lisensi untuk mengatur realitasmu. Karena manusia tidak hidup dari fakta, tapi dari persepsi. Dan persepsi paling kuat adalah yang berasal dari dalam diri sendiri. Kau berkata, "Aku kadang meragukan diriku." Mereka dengar, "Aku bisa engkau jatuhkan dengan sindiran ringan." Kau berkata, "Aku tidak merasa cukup baik." Mereka dengar, "Aku bisa kau kontrol dengan abaikan dan ejekan halus." Kau berkata, "Aku merasa kecil." Mereka dengar, "Aku bisa kau buat tunduk dengan tekanan sosial." Kebanyakan orang tidak menyerang kepercayaan dirimu dengan frontal. Mereka mengikisnya, sedikit demi sedikit, dengan pujian yang setengah ikhlas, dengan tawa yang terdengar bersahabat tapi menggigit, dengan gurauan yang disisipkan di tengah keramaian. Mereka tidak mengatakan kau lemah. Mereka membuatmu merasa begitu dari dalam. Dan yang lebih mengerikan, jika engkau berkata sebaliknya, jika engkau menunjukkan keyakinan yang terlalu besar terhadap dirimu sendiri, mereka akan menandaimu sebagai ancaman. Dunia tidak menyukai individu yang tahu betul nilainya, karena orang seperti itu sulit dikendalikan. Maka akan muncul reaksi diam-diam, gerakan bawah tanah, dan pembunuhan karakter yang tersenyum di depan umum. Machiavelli tahu, manusia sederhana dan mudah dikendalikan oleh persepsi. Ia tidak peduli siapa yang baik atau jahat. Ia hanya peduli siapa yang mampu membingkai cerita. Maka buatlah bingkai yang tidak bisa dibaca. Jangan biarkan siapapun tahu apakah kau merasa percaya diri atau hancur. Jadilah teka-teki. Biarkan mereka mengisi kekosonganmu dengan asumsi, dan asumsinya akan selalu bercampur dengan ketakutan mereka sendiri. Jika mereka bertanya, "Kau tampak percaya diri." Jawab, "Aku hanya mencoba menjadi lebih tenang." Jika mereka berkata, "Kau pasti merasa layak mendapatkannya." Tanggapi, "Aku masih belajar menerima apapun yang datang." Kalimat seperti itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya mereka adalah kabut. Mereka adalah ilusi. Mereka menghapus kemungkinan interpretasi yang terlalu tajam. Mereka menciptakan ruang abu-abu yang membuat siapapun yang ingin membacamu kehabisan kata. Dan disitulah kekuasaanmu tumbuh, bukan dari teriakan tentang siapa dirimu, tapi dari ketidakpastian yang kau tanamkan di pikiran mereka. Bukan dari pengakuan, tapi dari keheningan. Bukan dari penjelasan, tapi dari aura yang membuat mereka bertanya, apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang dirinya. Karena orang yang percaya diri tidak perlu mengumumkannya. Orang yang tangguh tidak butuh validasi sosial. Dan orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa menyembunyikan keyakinannya sampai saat ia berdiri di tempat yang mustahil untuk digoyang. Kau bukan harus mengubah siapa dirimu. Kau hanya harus belajar. Tidak semua orang layak tahu siapa dirimu sebenarnya. Setelah semua taktik diumumkan, semua larangan ditetapkan, satu kebenaran mutlak muncul ke permukaan. Kekuatan tertinggi bukanlah pada dominasi fisik atau teriakan moral, melainkan pada penguasaan atas apa yang kau pilih untuk tidak diucapkan. Dunia ini bukan medan yang adil, bukan panggung bagi para jujur untuk diangkat, bukan ruang bagi para tulus untuk dilindungi. Dunia ini adalah arena mental, tempat informasi adalah peluru, dan keterbukaan adalah telanjang di tengah hujan panah.
Orang-orang tidak menyerangmu karena mereka tahu dirimu jahat. Mereka menyerangmu karena mereka tahu bagaimana caranya. Machiavelli tidak pernah mengajakmu untuk menjadi monster. Ia tidak menyuruhmu membenci manusia. Ia hanya memberimu peta atas realitas brutal, bahwa di balik permintaan mereka untuk kejujuran, tersembunyi keinginan untuk dominasi. Dan hanya mereka yang mampu mengendalikan ekspresinya, yang mampu berdiri saat badai informasi menghantam dari segala arah. Maka mulai sekarang, kau tidak perlu menjelaskan. Tidak ada lagi klarifikasi. Tidak ada lagi pengakuan. Tidak ada lagi keinginan untuk dimengerti. Keheninganmu akan menjadi alarm bagi musuhmu. Ketidakpedulianmu akan menjadi jerat bagi pengamatmu. Dan ketidakpastianmu akan menjadi penjara bagi mereka yang ingin mengendali kamu. Kau tidak perlu menunjukkan bahwa kau kuat. Cukup sulit dibaca. Karena yang bisa dibaca akan direncanakan. Dan yang direncanakan akan dijatuhkan. Tapi yang tidak bisa dipetakan akan ditakuti. Inilah dunia setelah kebijaksanaan Machiavelli. Bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang bisa bertahan tanpa mengumbar. Bukan lagi tentang siapa yang terlihat paling berbakat, tapi siapa yang paling sulit dikuasai secara psikologis. Jadilah sosok yang melangkah dalam ketenangan, menatap tanpa mengungkap, memengaruhi tanpa menyentuh, dan memimpin tanpa mengumumkan. Jadilah bayangan dalam ruangan yang membuat semua orang duduk sedikit lebih tegak, berbicara sedikit lebih hati-hati, dan berpikir 2 kali sebelum mendekat. Karena mereka tidak tahu niatmu. Mereka tidak tahu kelemahanmu. Mereka tidak tahu siapa sekutumu. Mereka tidak tahu apa yang mendorongmu. Mereka tidak tahu siapa yang kau benci. Mereka tidak tahu apa yang tak akan kau relakan. Dan mereka tidak tahu apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri. Itu bukan kehampaan. Itu adalah kendali. Dan hanya mereka yang telah menaklukkan dirinya sendiri yang layak menguasai dunia di sekelilingnya. Sekarang, kau tidak lagi dikenal sebagai seseorang. Kau menjadi sesuatu. Kau menjadi atmosfer. Kau menjadi kekuatan tak terbaca yang tak bisa dihentikan karena tak bisa disentuh. Dan ketika dunia akhirnya sadar siapa dirimu sebenarnya, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikanmu.